yang kau hormati, masya Allah, ini masih grogi ibu-ibu, masih speechless, tidak menyangka bahwa yang hadir ini akan sebanyak ini. Karena tadi kalau cerita di awal kalau pernah diundang PCNU itu yang hadir 5 mulai saat itu para hadirin kalau niki punya prinsip tidak pernah mau punya ekspektasi kepada siapapun. Karena kita ini ibu-ibu sebagai manusia sering mengecewakan orang lain, tapi justru lebih sering dikecewakan oleh harapan sendiri. Gila Bonggi, kukira aku istimewa, ternyata teman biasa. Jadi dulu juga punya prinsip. Yang ketika itu sempat viral kata-kata agar silaturahmi tidak terputus. Dulu 100. Nah, beliau punya kata-kata yang lain. Agar kebahagiaan tidak terputus, jangan berharap terlalu serius. Tapi masya Allah, di siang hari ini, masya Allah, Allah mudah-mudahan Allah memberkahi semua urusan panjenengan semua. Amin Allahumma. Yang kedua tadi ibtigha'u ma'isyatun. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, standar kesuksesan seseorang di tanah perantauan adalah wa ilmun. Dia bukan hanya mendapatkan dunia, tapi dia juga mendapatkan ilmu. Maka alhamdulillah kalau niki ningali rencang-rencang tentang Taiwan niki loh, saya jadi ingat para hadirin satu kaidah yang sering disampaikan oleh para ulama fikih kita, bahwasanya al-masyghul la yushghal. Orang sibuk itu seharusnya tidak bisa disibukkan lah. Jadi seharusnya panjenengan ini kalau nggak ngaji, nggak hadir pengajian, nggak sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, itu bisa dimaklumi. Karena apa? Karena memang karena memang jenengan bukan penganggur. Tapi masya Allah tabarakallah, panjenengan semua di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, jenengan bukan orang nganggur, tapi panjenengan tetap luar biasa semangatnya untuk menghadiri majelisan selawatan pengajian. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga, di tanah perantauan ini sudah seharusnya kita juga punya target, bukan hanya mendapatkan dunia, tapi juga mendapatkan ilmu. Yang keempat para hadirin, wa adabun. Di tanah perantauan kita bukan hanya mendapatkan dunia, tapi kita juga belajar adab. Kita sebagai orang-orang NU, salah satu ciri khas orang-orang NU adalah adab. Ini penting. Dan adab kita orang-orang NU jangan hanya kepada orang-orang yang kita sukai saja. Karena banyak di antara kita sekarang ini para hadirin punya prinsip al-adab fawqal ilmi. Bukan banyak. Di antara panjenengan, kalau ada habaib datang, kalau ada ulama datang, itu sengaja saling sowan dibuat konten. Dibuat konten, dikasih lagu apa biasa nih? Ya lili. Terus dikasih caption al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Tapi ya banyak orang zaman sekarang ini punya prinsip adab di atas ilmu, tapi adab yang kiai ini adabnya nyantok. Ke orang lain nggak punya adab, ke tetangganya nggak punya adab, bahkan ke orang tuanya sendiri nggak punya adab. Banyak atau banyak? Itu dulu para hadirin, Habib Salim Asy-Syatiri mengibaratkan, kata beliau, di zaman saat ini banyak orang-orang yang takzim kepada ulama, takzim kepada kiai, takzim kepada habaib, tapi kurang ajar kepada orang tua.
Itu sama saja kata beliau, ibarat kata ada orang pakai peci, pakai surban, pakai baju takwa, tapi nggak pakai sarung, ibu-ibu. Coba bayangkan, nih yang ceramah niki di depan jenengan pakai peci, pakai surban, pakai baju takwa, tapi nggak pakai sarung, nggak katoan. Aurat. Nggak jaga sidol gitu, nggak jadi ganteng kalau seperti itu. Itu ibaratnya seperti itu. Orang yang melakukan perkara yang bagus tapi lupa kepada perkara yang lebih wajib. Nah, ada orang pernah sowan kepada beliau, bapak-bapak, ibu-ibu, sowan kepada beliau jauh-jauh dari Indonesia ke Arab untuk minta doa kepada beliau Habib Salim. Nah, orang seperti beliau ini, ibu-ibu kan seorang wali. Wali itu tahu sesuatu yang tidak diketahui orang biasa. Nami ilmu nih mukasyafah. Ini bapak-bapak saya mukasyafah, muhasyafah Pak, dengan tiga Pak. Muka sarung, gitu. Nah, beliau tahu ibu-ibu bahwa orang yang di depan saya ini taklim ke ulama luar biasa, taklim ke habaib luar biasa, tapi tidak terlalu perhatian untuk taklim kepada orang tuh. Akhirnya beliau tanya, ya sampai dari mana? Saya dari Indonesia. Ada hajat apa? Saya ke sini jauh-jauh untuk minta doa panjenengan. Doakan saya, mudah-mudahan saya jadi orang yang barokah, orang yang sukses, orang yang mulia, kabul hajat, lancar rezeki. Amin. Maka oleh beliau ditanya, sampai kan orang tuanya masih ada, masih ada. Bapak ibu masih ada, masih. Pernah nggak minta doa sama bapak ibunya? Nggak pernah katanya. Oh, kalau gitu sampean salah alamat. Pulang sana ke rumah sampean, minta doa sama ibu bapak kamu. Doa orang tua itu lebih mustajab daripada doa 70 wali kutub. Jangan semua wali kutub. Hereng. Menawi wali kutub. Ya. Wali kutub itu ibu-ibu wali dengan tingkat kewalian paling tinggi, itu namanya wali kutub. Ini pokoknya jangan sampai kita ini meremehkan yang namanya doa orang tua. Nah, kemudian yang terakhir yang kata Imam Syafi'i merupakan standar kesuksesan seseorang di perantawannya adalah wasuh batu majidi, berkumpul bersama orang-orang hebat, berteman bersama orang-orang mulia, duduk bareng bersama orang-orang soleh. Maka alhamdulillah, saya rasa saya tidak perlu mendoakan lagi, karena saya yakin 5 poin ini, 5 hal yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai kemuliaan standar kesuksesan seseorang yang ada di perantauan, semuanya ada di teman-teman MU Taiwan. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah, para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, di siang hari ini kita sama-sama hadir dalam acara pengajian dalam rangka, dalam tema sholawat dan ngaji Gen Z. Masya Allah, judulnya Gen Z, tapi yang datang ini kebanyakan Gen Z. Ibu-ibu tahu Gen Z atau tidak? Gen Z itu ibu-ibu, anak-anak muda yang lahir di antara tahun 96 sampai 2012. Coba saya mau survei, ada nggak yang lahir antara tahun 96 sampai 2012? Bisa dihitung dengan jari ini. Itu namanya anak Gen Z. Di atasnya itu ada yang namanya anak milenial, lahir antara tahun 86 sampai 96. Ada yang lahir 86 sampai 96. Bisa dihitung dengan jari juga.
Nah, kalau jenengan bukan anak Gen Z, bukan milenial, lebih atasnya lagi generasi kolonial. Tahun 45 sampai 86 coba angkat tangan. Meskipun wajah-wajah kolonial, tapi semangatnya milenial.